Shalom jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Merupakan sukacita kita bersama karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia. Baiklah jemaat kekasih Kristus, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan membacakan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, saya membacakannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli ini bersama-sama yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Sungguh mulia Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang telah memelihara kami sebagai jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh kembali untuk ada di dalam persekutuan kami. Kami boleh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan puji-pujian kami. Bahkan kami mau diberkati lagi oleh Tuhan lewat firman-Mu. Oleh karenanya ya Tuhan, hamba persembahkan seluruh penyembahan kami pada hari ini. Dari awal hingga akhir, biarlah semuanya jadi di dalam kehendak Allah sendiri, dan Tuhan dimuliakan atasnya. Kami sebagai jemaat-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita akan disirami dan diberkati melalui sabda firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 252, Sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Sambutlah, Dia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah,
pintu hatimu. Sambutlah, jangan tangguh waktumu. Sambutlah, Dia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya. Harapan apa maksudnya? Sambutlah. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga seluruh jemaat Tuhan, melalui ibadah kami pada pagi hari ini, live streaming pada saat ini, dimanapun berada, kiranya kami mendapat berkat dan pemahaman yang pasti, yang benar daripada Allah. Mohon kuasa Roh Kudus Tuhan, menempati setiap hati pikiran kami menjadi tanah yang bersih dan subur, sehingga kebenaran firman-Mu ketika tertanam di sana akan bertumbuh dan akan kami lakukan dalam kehidupan ini. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda dari kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang sudah beberapa kali disampaikan kebenaran firman Tuhan, bagi kedua hambanya yang sudah menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan pada saat pagi hari ini, saya mau menyampaikan tentang akhir zaman juga. Karena dalam bulan ini kita belajar bersama-sama apa yang firman sampaikan tentang akhir zaman. Kita sudah belajar beberapa kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengangkat satu tema bagi kita renungkan pada saat pagi hari ini adalah kehidupan orang Kristen di akhir zaman. Kehidupan orang Kristen di akhir-akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah sudah berfirman menetapkan bahwa Dia akan datang kedua kalinya dengan segala tanda-tanda akhir zaman terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Di dalam Lukas juga menjelaskan pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-25 dan sampai ayatnya yang ke-27. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketiga yang kita baca bersama-sama tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini beberapa referensi ayat yang menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia menjelang tanda akhir zaman bahkan terjadi perubahan iklim dan kerusakan alam semesta, gempa bumi, tsunami, dan ada pengejek-pengejek yang akan datang pada saat menjelang akhir zaman. Di dalam ketiga bagian ayat kebenaran firman sebagai referensi kita pada pagi hari ini,
menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang pada akhir zaman ini. Makanya tema kita pada saat kehidupan orang Kristen di akhir-akhir zaman. Banyak orang-orang Kristen yang memberontak, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menunjukkan bahwa zaman-zaman akhir ini akan menunjukkan kepada saya dan saudara adalah sebagai tanda-tanda yang sudah Tuhan mau genapi. Dan sebagian kebenaran firman Tuhan ini sudah digenapi oleh Allah di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kita menjalaninya. Dan kita membuka mata di sekeliling kita melihat keadaan dunia kita sekarang ini. Gempa bumi sudah terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, banyak hal-hal alam semesta yang terjadi, ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara di dalam zaman yang akhir ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan sesungguhnya benar akan digenapinya. Dan saya mau katakan ada 5 ucapan Tuhan tentang dirinya, ada 4 sudah tergenapi, dan ada 1 belum tergenapi, yaitu kedatangannya yang kedua kalinya. Yang sudah digenapinya adalah ada 4 yang digenapi, ada 5 yang disampaikan oleh Tuhan yang akan mau digenapi oleh Tuhan. Ada 4 yang sudah digenapi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berarti tinggal 1 yang belum digenapi oleh Tuhan. Yang digenapi oleh Tuhan yang pertama yang sudah digenapinya adalah kelahirannya. Dalam kitab Nabi Yesaya sudah mengatakan itu sudah terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan. Dan Tuhan dilahirkan. Dan sebentar, bulan-bulan yang berikut ini, dalam bulan 12 ini, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus kedua kalinya. Di dunia ini, kelahirannya ke dunia ini maksud saya. Dan yang kedua, kematiannya. Ya. Yang kedua, kematiannya yang sudah digenapinya. Dan yang ketiga, kebangkitannya. Itu pun sudah digenapi. Yang keempat, kenaikan Kristus. Ya. Kenaikannya ke sorga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini pun digenapi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keempat ini sudah terjadi dan digenapi. Jika keempat ini Allah sudah genapi, yang kelima pasti akan digenapinya, yaitu kedatangannya yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah menyatakan keempat janjinya. Dan yang kelima ini yang terakhir, yaitu akhir zaman. Kedatangannya yang kedua kalinya di dunia ini. Yang kita nantikan. Berarti itu akan menjadi suatu kenyataan. Dan akan satu saat nanti akan menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Meskipun demikian, banyak orang Kristen percaya tiadanya akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti tentang akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa orang berkata, akhir zaman itu adalah tidak ada terjadi. Akhir zaman itu tidak ada terjadi. Akhir zaman itu hanya terjadi ketika kita sudah mati. Itulah yang dinamakan akhir zaman. Dan kesudahan zaman ini tidak ada. Artinya kiamat itu. Yang dalam bahasa Indonesia adalah hari akhir zaman. Kiamat. Tidak ada kiamat. Kiamat itu adalah ketika kita mati. Dan ketika kita tidak lagi menjalani kehidupan kita di dunia. Berarti akhir zaman itu tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itu keliru, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena akhir zaman itu adalah siklus. Ya. Umur seseorang adalah siklus kehidupan manusia. Ada yang sampai 80-70 tahun, ya. Dulu ada yang sampai 100, 200 tahun, ya. Baru meninggal, bahkan lebih. Ya. Dan pada saat ini Tuhan memberikan usia manusia cuman 70 atau 80 tahun. Tapi kalau sudah mencapai 80 tahun akan menjadi sakit-sakit, ya.
Itu Tuhan berkata. Ada juga yang sebagian sampai 90 dan hampir 100 pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu adalah siklus zaman kehidupan manusia yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bukan itu tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Kematian kita manusia sudah diukur oleh Tuhan. Dan yang Tuhan mau katakan bahwa akhir zaman itu adalah semua dunia ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Bahkan isi-isinya. Manusia-manusia, apapun yang hidup, yang Tuhan akan basmi. Yang Tuhan akan bakar di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus pahami bahwa pada sesungguhnya akhir zaman itu benar-benar ada. Dan itu tidak akan berbicara bohong. Firman Tuhan tidak pernah berbicara bohong. Firman Tuhan benar-benar berbicara. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa 5 yang Tuhan sampaikan, dan 4 yang sudah digenapi, dan tinggal kedatangannya yang kedua kalinya, yang kelima yang belum digenapi oleh Allah. Ini yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kesudahan zaman atau kiamat itu tidaklah ada. Itu menurut orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, kami menyampaikan bahwa sesungguhnya akhir zaman, kesudahan akhir zaman itu benar-benar ada. Tetapi yang menyelesaikannya, yang menentukannya adalah Tuhan. Karena Tuhan cuma menjelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia cuma menjelaskan tanda-tanda kedatangannya. Tapi bukan berarti itu arti kesudahannya. Yang mengartikan kesudahannya adalah Tuhan sendiri yang menentukan kedatangannya. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga, harus percaya kepada Allah, dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada juga orang-orang Kristen yang tidak percaya dan menganggap Alkitab adalah ditulis oleh manusia. Ya. Ada orang menganggap bahwa firman Tuhan ini tidak benar, bahwa ini cuma ditulis oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu juga salah satu salah. Memang firman Tuhan ditulis oleh manusia, tetapi yang ditulis oleh manusia itu adalah orang-orang yang diilhamkan oleh Allah. Orang-orang yang diilhamkan oleh Allah, yang menjadi penulis kebenaran firman Tuhan. Ada kira-kira 40 orang penulis yang diilhamkan oleh Allah untuk menulis kitab suci atau Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka menulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. Selama 1.500 tahun, mereka menulis kebenaran firman Tuhan ini sampai lengkap. Semua yang disampaikan, yang ditulis oleh anak-anak Tuhan ini, diilhamkan oleh Allah. Hati pikiran mereka diberikan oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan apa yang sudah mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar ketika mereka melihat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu mereka menulisnya dengan teliti sampai pada 1.500 tahun baru selesai. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan ini tidak dibuat main-main, bahwa ini benar-benar dilakukan oleh Allah. Dan ini benar-benar benar. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 berkata, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Firman Tuhan ini benar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak main-main. Tidak dibuat sembarang-sembarang. Asal-asal buat. Tetapi sungguh-sungguh ada kebenaran firman Tuhan ini. Alkitab yang kita percaya ini, yang kita sembah ini, adalah diilhamkan oleh Allah. Percayalah, karena inilah yang menunjukkan kepada kita tentang akhir zaman dan tentang kehidupan kita umat manusia. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan akhir zaman? Kita sudah banyak belajar tentang tanda-tanda akhir zaman dalam penjelasan-penjelasan yang pada saat pagi hari ini, dan kedua hambanya yang sudah menyampaikannya kepada kita selama minggu yang sudah berlalu ini. Dan pada saat ini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan
akhir zaman ini. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita dapat menantikan akhir zaman ini dengan baik adalah menjaga iman kita. Kita harus menjaga iman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 3 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berjaga dengan iman, ketika kita menjaga iman kita, kita akan berdiri teguh, tegap dalam iman. Dan kita akan menjadi kuat. Dan kita siap berperang di akhir-akhir zaman nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jagalah, peliharalah iman yang selama ini yang kita sudah pupuk. Dan menjadi pertanyaannya lagi bagi kita, mengapa harus menjaga iman? Yang pertama, kenapa kita harus menjaga iman kita? Yang pertama, karena setan akan memiliki upaya yang sangat hebat untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Setan ingin merusak keimanan kita dengan kemegahan dunia ini agar kita buta percaya kepada Tuhan pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita perlu menjaga iman kita. Oleh sebab itu kita perlu menjaga diri kita dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius di pada akhir zaman nanti, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Di sana menjelaskan pada kita menjadi beberapa referensi kita, menjadi kekuatan kita untuk menjaga iman kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sana mengatakan di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi, suka berkhianat, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak suka berpikir panjang, berlagak tahu, menjalani ibadah dengan takut, dengan tekun, tetapi tidak percaya kepada Allah. Inilah kehidupan manusia pada akhir zaman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang akan menerpa kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita perlu menjaga iman kita, supaya iman kita terjaga, supaya kita menjadi kuat yang seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 tadi. Supaya kita dapat berdiri teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Karena pada akhir zaman nanti, kehidupan manusia sangat gobrok. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 sampai yang ke-5 ini, sangat jelas bagaimana kehidupan manusia di akhir-akhir zaman ini nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, setiap kita harus menjaga iman kita. Mengapa kita harus menjaga iman kita? Karena imanlah yang dapat menyelamatkan kehidupan orang percaya, baik di saat sulit maupun pada akhir zaman. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 14 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman harus dijaga. Supaya kita kuat, supaya kita dapat berperang, kita harus menjaga iman kita. Supaya iman kita tidak gampang jatuh. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua apa yang harus kita lakukan menantikan akhir zaman yang kedua? Harus peka. Kita harus peka menjelang akhir zaman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-40 sampai 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Artinya, jika kita tidak peka, kita tidak dapat berjaga-jaga pada hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus mempunyai kepekaan? Mengapa kita harus mempunyai kepekaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama, peka membuat kita selalu sadar di setiap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, bencana apa saja yang menakutkan kita yang sebagai tanda-tanda akhir zaman. Lukas pasal yang ke-21
ayatnya yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan ini sudah digenapi. Kita lihat di zaman sekarang, banyak terjadi peperangan, banyak terjadi pemberontakan, bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, dan ada terjadi kelaparan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita menyimak dari kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 11 ini, semuanya ini sudah tergenapi. Baru saja kita sangat mengkhawatirkan bahkan menakutkan seluruh dunia. Penyakit-penyakit sampar yang sekarang ini kita bisa rasa. Virus corona yang sekarang ini yang menakutkan kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena penyakit corona. Inilah yang menjelang akhir zaman yang Tuhan ceritakan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini tidak salah menyampaikannya bagi kita. Dan benar bahwa pada saat ini itu sudah terjadi. Penyakit-penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit yang sangat ganas. Sama seperti penyakit corona. COVID yang pada saat ini yang sangat menakutkan kita. Kelaparan terjadi di mana-mana di Afrika. Bahkan bangsa Indonesia pun terjadi kelaparan. Banyak pencurian. Ya. Banyak pembunuhan. Oleh karena apa? Oleh karena urusan perut. Oleh karena kelaparan. Tidak punya duit. Semuanya sudah nyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang membuat kita harus peka terhadap dunia. Makanya firman Tuhan bilang harus peka. Kita harus peka menjelang akhir zaman. Yang kedua, mengapa kita harus membutuhkan kepekaan yang kedua? Peka adalah membuat iman kita dalam bisa memprediksi tanda-tanda akhir zaman. Peka membuat kita dapat memprediksi tanda-tanda akhir zaman. Seperti yang sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang sudah disampaikan oleh kedua hambanya. Sebagai tanda-tanda. Oleh karena itu, ketika kita peka terhadapnya, ketika itu terjadi, kita buka hati mata kita, melihat sekeliling kita, bahwa zaman-zaman ini, dan firman Tuhan yang menjelaskannya, sudah nyata, sudah benar-benar ada yang terjadi. Tinggal menggenapinya saja. Tuhan tinggal menggenapinya bagi saya dan saudara. Artinya, menggenapinya dengan kiamat dunia ini. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, mengapa harus membutuhkan kepekaan? Yang ketiga adalah peka membuat kita selalu berjaga-jaga. Matius pasal 24 ayat 43 berkata, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumahmu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat tiba waktu Tuhan datang, kita sudah siap. Mengapa kita sudah siap? Karena kita sudah berjaga-jaga. Karena kita sudah peka terhadap keadaan-keadaan dunia. Yang sekarang ini memberikan contoh-contoh tanda-tanda akhir zaman. Meskipun tanda-tanda itu ada, bukan berarti zaman akan berakhir. Tetapi itu penghujung zaman. Zaman akhir yang Tuhan tentukan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, cuman menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan itu mempunyai tanda-tanda yang pasti, yang menyatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Yang menentukan dia datang adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Inilah firman Tuhan yang kita dengar pada malam pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mau menantikan pada akhir zaman, mau bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan datang pada akhir zaman, kita harus terus menjaga iman kita. Yang kedua, harus peka terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Ketika itu akan datang, kita akan mengetahuinya. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan kemurahan hati Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati kami dan
Biarkanlah kami belajar dari firman-Mu ini. Yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini dengan benar. Dan mengimplementasikannya dan merenungkannya pada saat ini. Hadirlah Tuhan. Berikan mereka kepekaan untuk mengerti maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengakhiri kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan memberikan persembahan pada kesempatan ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Dan kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 238. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan ia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, ketika kami bisa memberikan persembahan pada hari ini, mengembalikan persepuluhan, dan memberikan syukur di hadapan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kami mengakui semua berkat itu adalah daripada Engkau. Semua kekuatan dan kesehatan sehingga kami bisa beraktivitas dan bekerja, itu adalah pemberian daripada Engkau, berkat-berkat daripada Engkau. Biarlah semuanya ini Engkau terima menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga kami senantiasa juga diberkati untuk dengan hikmat menggunakan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami pakai untuk kebutuhan kami. Kami pakai juga untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang melayani. Gembala, wakil gembala, badan pengurus jemaat, dan pengurus-pengurus organ di dalam jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga program-program di dalam gereja ini. Baik program pembangunan, pelayanan sosial, dan penginjilan secara khusus. Hamba-hamba Tuhan yang diutus dari jemaat ini, yang disponsori dari dana-dana yang ada. Tuhan Yesus berkati. Banyak pintu-pintu penginjilan terbuka. Kuasa setan dipatahkan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Baik yang ada di rumah mungkin saat ini. Di rumah sakit. Dan dimanapun mereka berada dan terbaring lemah dan sakit. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus melawat dan memberikan kekuatan. Biar iman kami terus bertumbuh lewat penderitaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan akan mengangkat pada waktunya segenap penyakit ini. Dan kami melihat kuasa Tuhan. Yang penting kami terus berharap Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Berkati juga anak-anak sekolah dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Dalam jenis pelayanan dan pendidikan saat ini. Kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong senantiasa anak-anak kami dalam pendidikan sampai suksesnya. Tuhan Yesus memberkati juga pemerintah bangsa negara kami dari tingkat pusat sampai daerah dan RT-RT secara khusus. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, diberkati para pemimpinnya untuk mengusahakan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga ya Tuhan untuk pemimpin gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat sampai lokal. Tuhan Yesus memberkati juga setiap rencana-rencana dan pemikiran-pemikiran sehubungan dengan pelayanan di organisasi ini supaya bisa berjalan dengan lancar di tengah-tengah pandemi ini juga ya Tuhan. Kami minta hikmat ya Tuhan. Karena banyak pelayanan-pelayanan yang terhenti dan terkendala untuk hal itu. Tetapi gereja harus juga memikirkan bagaimana pelayanan-pelayanan terutama untuk generasi selanjutnya ini bisa tetap ada ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Yang berulang tahun pernikahan juga. Tuhan Yesus memberkati seluruhnya. Karena berkat ini adalah limpahan daripada Engkau, mujizat bagi kami semua ya Tuhan. Berkati setiap anggota dan keluarga yang berulang tahun. Dan sepanjang minggu ini bahkan sampai hari ini. Tuhan Yesus berkati. Berkati keutuhan bangsa kami ya Tuhan. Pemerintah kami juga yang terus berusaha bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini. Hindari semua kekacauan yang ada ya Tuhan. Berikan keamanan dan kondusif bagi bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi ini juga Tuhan senantiasa memberikan pertolongan yang ajaib. Tuhan Yesus juga memberkati jemaat Tuhan dalam pekerjaannya. Memberkati setiap rumah tangga, ibu-ibu yang sedang mengandung. Keluarga yang mengharapkan anak, Tuhan Yesus akan membuka kandungan. Seperti janji firman Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kandungan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang mendambakan, Tuhan akan memberikan. Pasti Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan jemaat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sempat kami ucapkan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa mau menolong kami senantiasa dan menjawab setiap kebutuhan kami. Bahkan yang tak terucap sekalipun. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat Tuhan sampai kesudahannya. Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia seluruh bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat itu sejenak. Selesai. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.